Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat sebuah kolaborasi dengan salah satu akademisi Universitas UI Negeri Sunan Ampel Surabaya, yaitu Bapak Ahmad Rumfi Trianto. Kami akan membahas sebuah tema, yaitu perubahan perilaku masyarakat di tengah pandemi, khususnya setelah adanya kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ahmad Rumfi Trianto banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk kami di tengah kesibukan. Kemudian untuk selanjutnya kita langsung saja ya. Untuk saat ini pandemi kan setelah menyebar ya Pak di hampir seluruh kota di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Bahkan Surabaya ini sudah masuk zona hitam, bukan zona merah lagi, karena kasus yang meningkat tiap hari itu semakin banyak, bukan semakin berkurang. Meskipun kesembuhan itu juga ada, tapi realitanya di lapangan itu malah banyak yang terjangkit virus corona ini akibat kebijakan yang ditetapkan pemerintah, yaitu PSBB. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar, teman-teman. Dan di Surabaya ini PSBB itu sudah dilakukan 2 kali lebih, bahkan kali ini katanya mau dilakukan PSBB lagi. Saat pertama kali virus corona itu masuk di Indonesia ya Pak, itu kan timbul adanya panic buying, atau karena mereka itu butuh kayak obat-obatan, masker dan lain-lain, sehingga yang pertama kali PSBB terjadi itu kelonjakan harga-harga. Untuk menurutnya Pak Rum sendiri itu bagaimana sikapnya? Apakah panic buying itu sudah wajarnya terjadi di masyarakat atau bagaimana Pak? Nah, makasih. Terkait perilaku konsumsi masyarakat yang berubah di masa pandemi ini adalah satu hal yang wajar karena demand and supply. Sementara ini tidak banyak orang yang menggunakan, sebelum pandemi ya, tidak banyak orang yang mungkin mengkonsumsi vitamin C rutin, menggunakan hand sanitizer juga tidak sering, terus menggunakan masker juga jarang. Nah, ketika pandemi ini berjalan, permintaan itu kan meningkat, sehingga wajar kalau harga naik. Akan tetapi kenaikan yang ada saat ini itu pada awal-awal itu ada satu kecurigaan, ada pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi permintaan yang tinggi itu. Kenapa permintaan tinggi ini muncul? Pertama mungkin karena tadi betul panik buying. Kedua, panik buying ini pun sebetulnya bisa diantisipasi oleh produsen apabila produsen itu bisa memprediksi tingkat permintaan dari konsumen. Problemnya adalah bagaimana dengan bahan baku. Jadi kondisi awal di sini itu adalah memang tergantung kepada kebijakan pemerintah, bagaimana pemerintah mengedukasi rakyatnya, bagaimana sistem informasi itu tersampaikan dengan baik ke masyarakat, itu mempengaruhi tingkat permintaan akan barang-barang yang dibutuhkan di masa pandemi. Tapi kalau melihat dari sisi pemerintah juga Pak ya, pada awal adanya virus corona ini pemerintah itu kayak terkesan mengabaikan gitu Pak. Contohnya pada saat itu emang belum masuk ke Indonesia Pak, tapi pemerintah kayaknya menerapkan kebijakan yang saya rasa Pak ya agak keliru, seperti memurahkan biaya-biaya tiket pesawat. Perilaku masyarakat itu kan juga ditentukan oleh kebijakan pemerintah Pak. Kalau pemerintah sendiri sepertinya kayak menggampangkan, itu mungkin yang menyebabkan masyarakat bingung gitu Pak. Kalau kita lihat secara menyeluruh, kita nggak bisa menyalahkan pemerintah sih ya untuk kasus ini ya. Kalau kita ngomong pemerintah itu unsurnya banyak. Kalau kita unsurnya banyak. Apakah pemerintah itu tingkat presiden, apakah pemerintah itu tingkat provinsi, apakah pemerintah itu tingkat kabupaten, itu variatif banget. Varian kebijakannya sangat variatif. Tapi kata kunci yang mungkin bisa dilihat adalah prinsip kehati-hatian.
sebagaimana kita ketahui jumlah populasi Indonesia itu sangat besar dan itu adalah pangsa pasar yang luar biasa. Kebutuhan makan, kebutuhan apapun sangat luar biasa. Apabila terjadi kepanikan yang luar biasa di sini, itu jadi kolaps. Itu butuh kehati-hatian untuk menyampaikan informasi. Namun demikian, bukan berarti pemerintah itu punya hak untuk tidak menyampaikan informasi yang sesungguhnya yang terjadi. Belajar ke negara sebelah ketika pandemi ini melanda Asia Pasifik, saya kan ada di Australia. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu antara pemerintah Australia sama Indonesia sebetulnya sama, kehati-hatian. Tapi masyarakat sudah terlanjur panik di sini. Ada beberapa hal mungkin ya tadi yang disebutkan di awal, vitamin, hand sanitizer, masker dan macam-macamnya menjadi susah didapatkan. Di Australia lucu, yang jadi kelangkaan itu adalah tisu toilet. Ada kelucuan sendiri sepertinya di antara kepanikan-kepanikan yang terjadi di sabun cuci tangan berarti Pak ya. Toilet basah. Hand sanitizer itu setelah beberapa lama hand sanitizer yang juga mulai agak hilang. Vitamin setelah itu juga mulai. Tapi itu tidak lama terjadi. Gak sampai seminggu itu sudah balik normal semua dan ketentuan yang sangat rigid. Misalkan pembelian tisu toilet tidak boleh lebih dari 3 bungkus misalkan, atau pembelian vitamin tidak boleh lebih dari 2 paket misalkan. Itu ada pembatasan-pembatasan tertentu yang dilakukan, tapi suplai tetap ada. Ini kalau variabel spekulan tidak bergerak, tapi kalau ada variabel spekulan yang bergerak, itu menjadi PR tersendiri bagi pemerintah dan penegak hukum. Ya Pak, baik. Terus kemudian kalau kita melihat saat ini ya Pak di lapangan, itu banyak orang itu yang sudah melanggar peraturan dari pemerintah. Kayak misalnya banyak orang yang masih cangkruk, terus menerapkan social distancing, terus ada yang kurang sadar gitu loh Pak kalau tidak memakai masker. Habis itu kita juga harus kayak tetap bekerja gitu kan. Nah, terus bekerja ini kan kita juga bersosialisasi dengan orang. Menurut Bapak ini bagaimana menanggapi hal tersebut? Kalau mengapa masyarakat kita belum aware dengan adanya virus COVID-19 ini, itu ada beberapa hal. Kalau saya melihat itu karena karakteristik kita ya, karakteristik bangsa kita yang nyun sewu kalau mau frankly speaking ngutarakan ngeyelan. Lek gak ro dhewe ra percaya, istilah wong Jawa kayak gitu. Lek gak ngrasakno dianggap hoak. Nah, macam itu. Jadi kawan-kawan yang cenderung mengabaikan protokol kesehatan itu karena tidak melihat dan mengamati atau orang terdekatnya tidak mengalami hal yang diinformasikan di situ. Kalau umpamanya mereka mengalami, pasti akan lebih berhati-hati. Rasanya pasti berhati-hati. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi ada beberapa pemikiran. Pertama, ada yang mengatakan kita harus lebih siap mengantisipasi gejolak ekonomi dan sosial daripada gejolak kesehatan, karena kesehatan sudah ada ranahnya. Itu satu kelompok berpikiran seperti itu. Di kelompok lain mengatakan kalau ini nggak ditangani secara spesifik menurut kesehatan, fasilitas kesehatan ini pasti kolaps suatu saat karena jumlah penduduk kita dan fasilitas kita sangat terbatas. Contoh sederhana, sekarang RSUD Sidoarjo tidak melayani pasien kembali karena full. Dr. Sutomo juga kayak gitu. Kenapa? Karena full. Nah, sekarang ini kita tinggal ngikut yang mana. Kembali lagi, ulil amri itu menjadi kunci dari semuanya. Ulil amri itu tidak hanya tokoh seperti bupati, gubernur, wali kota atau presiden, tapi itu adalah seluruh rangkaian ada di dalamnya. Kalau saya melihat beberapa kebijakan pemerintah dalam penanggulangan COVID ini masih separuh-separuh ya, separuh-separuh. Misalkan ketika ada satu keluarga yang terkena penyakit itu, berapa lama dia akan dibantu oleh pemerintah? Kejelasannya kadang-kadang bantuan baru muncul setelah 4-5 hari. Oke lah, proses birokrasi, tapi berapa lama ini akan dilakukan? Kalau kita lihat kemarin pemaparan presiden,
anggaran kesehatan hanya terabsorb nggak sampai 2% kan dari total yang disediakan. Itu bagaimana terjadi? Karena gini, di tempat kita itu segala sesuatu selalu dikaitkan dengan politik. Kalau mayoritas pembuatan kebijakan itu nggak percaya terhadap demi ini, terbukti dengan beberapa anggota dewan yang kemarin diperiksa aja nggak mau di awal-awal. Apakah itu akan hilang dan mereka akan percaya yang lainnya? Aku juga nggak yakin gitu. Pasti ada kelompok mayoritas yang alah itu paling ya kayak gitu aja, kok ini lah waras-waras dewe kan kayak gitu. Lah, pemikiran kayak gitu kalau dominan di proses pembuatan kebijakan ulil amri, ya kan? Artinya ulil amri ya dewan, dinas dan macam-macamnya. Ya ambiar lah masyarakat kita. Jadi perlu ada satu kesatuan tindakan dan kebijakan untuk bisa mengantisipasi itu. Nah, bagaimana di Indonesia bisa dilakukan? Aku susah ngomong karena variabel kita masih sangat majemuk sekali tempat kita. Dikit-dikit politik, politik membuat semua jadi runyam gitu. Ada yang bilang juga kayak adanya konspirasi gitu. Ada yang mengatakan itu teori konspirasi. Ngomong teori konspirasi aku sederhana aja lah. Sedino aja kerja bakti nang rumah sakit. Bahasa Indonesianya itu apa ya? Terrifying. Apa ya? Terwau-wau apa? Terenganga-nganga. Oke, intinya berarti dia bukan manusia normal. Saya pribadi, saya bukan tenaga medis, tapi warga kerja di medis dan punya usaha di medis. Melihat situasi kayak gitu sangat nggak nyaman bagi kami. Belum lagi nanti dari sisi misalkan berkurangnya pendapatan. Contoh sederhana adalah dari kami akademisi itu ada riset, ada perjalanan dinas dan macam-macam. Itu saat ini nggak bisa dilakuin sama sekali. Belum lagi nanti kayak usaha seperti di keluarga besar kami di sini punya usaha pendidikan. 3 bulan nggak ada murid sama sekali. Karyawan tetap ada. Banyaklah yang terdampak seperti itu. Dan itu kalau umpamanya dirasakan dampaknya sendiri pasti mikir, oh ini harus ada solusi yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah ini. Nggak iso parsial diserahkan kepada pemerintah atau masyarakat disuruh bergerak sendiri juga bisa. Ini harus ada kerjasama bareng, ada proses pendidikan bersama, ada proses penyadaran, dan ada proses untuk bergerak bergotong royong gitu loh. Kita punya musuh bersama. Kalau aku kembali ke beberapa kebijakan internasional, visa yang diajukan oleh warga Indonesia sampai akhir tahun 2020 tidak ada yang disetujui. Apa? Nah, karena tingkat penularan di Indonesia masih sangat tinggi. Kemarin ketika aku ngajuin untuk izin pulang ke Indonesia, ngajukan formulir perjalanan dari Perth ke Surabaya, yang muncul di komputerku warning warna merah, warning. Your traveling is not covered by insurance. Dibilang gitu. Padahal aku dewe. Segitunya gitu loh. Terus kita mau dikucilkan sejauh mana? Kalau saya sendiri ngerasain nggak gitu dikucilin nggak enak. Ya akhirnya jogo di lah, sedangkan kawan-kawan yang lain apakah merasa hal yang sama? Aku urusan wong dhewe, urusan dokter. Ada beberapa yang ngomong, kan ya enak dokter bayarannya akeh. Karena ada yang sakit, banyak yang sakit itu kan. Lek beberapa kawan-kawan dokter, koleganya istri mengatakan, lek oleh tukar profesi, mending aku nggak jadi dokter lek zaman sekarang, karena nggak jelas. Karena nggak jelas itu kapan, warase ya apa, mati uripe ya nggak jelas gitu. Kalau mati sendiri fine, nggak masalah. Masalahnya penyakit ini adalah kita nggak tahu kita dapat ketularan dari mana. Apakah kita yang menularkan atau kita yang ditulari? Kalau kita yang menularkan, siapa yang kita tulari? Berapa banyaknya yang kita tulari? Kan nggak ngerti. Jadi Pak Rum, kalau ada yang bilang kan kalau zaman sekarang ya Pak, berita-berita yang aku ini saya dengar ada beberapa orang yang kayak meninggal di rumah sakit itu disuruh mengklaim kalau dia itu sakit corona gitu Pak dia, karena katanya kalau orang itu diklaim sakit corona itu dapat uang minimal itu 200 jutaan gitu Pak, si pihak rumah sakit itu Pak. Saya baca-baca di berita itu, menurutnya Pak Rum gimana Pak? Kalau rumah sakit pemerintah yang saya tahu
di mana juga istri bekerja di sana, kita sebagai pegawai negeri itu terbatasi oleh sumpah jabatan. Dan itu kalau ada sumpah Sokrates di dokter, ketika melakukan kejahatan semacam itu, saya yakin mereka tidak punya nyali bermain-main dari sisi keuangan, terus membuat hoax semacam kayak gitu. Aku yakin mereka nggak main-main gitu. Kalaupun ada oknum, itu pun kan tidak semua kita gebiah-uyah itu dilakukan oleh petugas medis, nggak bisa. Bagaimana kalau itu bisa muncul? Ya mungkin seperti yang aku bilang di depan, itu adalah bagian-bagian dari spekulan, para pemburu rente, para pengambil keuntungan di tengah pandemi. Dan orang-orang model kayak gini itu adalah musuh kita bersama seharusnya. Dan itu yang harus kita bangun. Kita bersama bisa, karena penyakit ini sebetulnya bisa disembuhkan sendiri. Anjing tidak punya komorbid, tidak punya penyakit berat yang dimiliki sebelumnya, komplikasi bahasa umum semacam itu. Sehingga kalau kita kembalikan beberapa teori tentang bagaimana penanganan pandemi, dulu kan juga pernah ada namanya virus Spanyol kan, di awal-awal perang dunia kedua itu kan 2-3 tahun berjalan. Dan bagaimana mengatasinya, kita harus kembali ke sejarah lah, belajar bagaimana mengatasi dan bagaimana bertindak. Kalau kita nggak bisa, nggak aware, nggak belajar dari sejarah, maka kita akan gagap juga menghadapi kejadian yang ada sekarang. Nah, untuk bisa melihat seperti itu, satu-satunya jalan adalah kita harus membangun literasi kesehatan kita. Kita harus membangun literasi terhadap lingkungan kita. Kita bagaimana harus membangun literasi terhadap kegotong royongan kita. Kita harus kembalikan jadi diri bangsa kita. Karena persatuan, karena gotong royong, maka kita bisa mampu berusaha bersama-sama mengatasi permasalahan. Itu kuncinya menurut saya. Kita dulu juga udah pernah ada penyakit SARS kayak MERS itu, tapi kayak bisa melewati itu semua gitu loh. SARS, MERS nggak sampai ke Indonesia, tidak heboh kayak sekarang. Dan kalau sekarang ini heboh menjadi seperti ini karena virus ini sangat luar biasa. Strain yang di Indonesia aja lah itu lebih dari 7. Kalau memangnya ada strain A yang menyerang saya sebut dari strain A. Belum tentu kalau strain B menyerang saya bisa kebal loh. Dan itu lebih dari 7 yang strain aja di Indonesia loh ya, apalagi di dunia. I don't know, aku bukan petugas medis, aku hanya membaca, berusaha memahami, menjaga sampai semoga ketika vaksin itu ditemukan, kita masih dikaruniai kesehatan dan kehidupan yang masih normal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma itu aja berdoa. Gila itu nggak iso gitu. Kehendak Allah ya Pak ya. Kalau dia ngomong kehendak Allah sih antara iya dan tidak gitu. Cuma kita kan punya willingness untuk memilih. Sunatullah itu kan ketetapan Allah. Manusia mau ikut yang mana? Kalau ada pandemi ada yang jelas kan. Ojo melakra. Kalau kamu di sini ojo keluar ke daerah, kan jelas ketentuan itu jelas. Gitu. Gimana apa yang terjadi di tempat kita? Lah kawan keluar banda pakai aku iso. Laku kan nggak gitu kawan-kawan kita itu banyak. Kata kunci cuma satu, awareness, kewaspadaannya yang harus Yang menarik lagi ada beberapa indikasi. PSBB misalkan. PSBB yang dulu sepanjang 2 periode 2 kali PSBB Ramadan sampai awal mendekat seminggu setelah hari raya, itu hal yang menarik karena ada beberapa anggapan mengatakan setelah ini pasti pandemi selesai. Iya. Ternyata enggak. Lebih banyak. Nah, terus kebijakan pembatasan dilakukan jam malam. Jam malam dilakukan jam berapa? Jam 9. Sampai 9. Kan sekarang Jam diberlakukan 9. lagi. Sekarang berlakukan lagi jam 10. Saya pertanyaanku loh. Wong jam 10 sing keleleran akeh apa sithik kan ngaring. Semakin malam kalau di Surabaya semakin Iya. ramai sih Pak. Dan itu yang kalau aku melihat enggak kenapa jam 10 kalau pembatasan? Kenapa enggak sekalian aja tengah malam sampai enggak, maksudku itu ini sarkastik ya ngomong mengkritiki ya. Seharusnya kalau ada pembatasan ya pembatasan ketika orang pulang setelah pulang kerja enggak usah keluar. Wes,
Terus ada yang ngomong lagi dari masa nanti perekonomian terganggu sih lah. Ibaratnya awake dhewe ku poso. Ya kan ngenteni riyo. Awake dhewe sebagai bangsa itu dalam menghadapi Covid ini gak gelem poso, gelem riyo, gelem menyu normal, tapi gak gelem pembatasan sosial. Lah sakarepe dhewe yang ngono iku jenenge. Kowe gelem dadi sarjana kudu kuliah. Nek gak kuliah iso dadi sarjana. Gak iso padha ae. Gelem riyo tapi gak gelem poso. Nah padha membujuki. Gelem bebas dari pandemi tapi gak gelem pembatasan sosial. Ya itu mau. Itu yang harus dibangun narasi itu di masyarakat. Berarti penting ya Pak kesadaran masyarakat itu untuk sama-sama biar kita itu selamat dari pandemi ini Pak ya. Iya betul. Jadi kalau yang saya simpulkan dari pembicaraan kita tentang COVID-19 itu sejak pemerintah melakukan kebijakan PSBB sampai sekarang, hal yang paling penting dari kita adalah awareness dari kita semua. Itu nggak hanya pemerintah saja. Pemerintah itu juga harus bekerja sama masyarakat, terutama masyarakat yang menjalankannya ya Pak. Kita itu harus mematuhi peraturan pemerintah itu, kita nggak boleh seenaknya sendiri. Jika kita itu ingin kalau virus ini itu segera berakhir. Dan juga itu Pak ya, kita nggak harus percaya sama hoax-hoax yang terjadi ya. Karena kebanyakan itu dari spekulan. Jadi kita tuh kan nggak tahu sendiri, cuma berita-berita aja yang di-up ya Pak. Kemampuan literasi, kemampuan membaca, kemampuan untuk mengamati, mengobservasi itu harus kita tingkatkan untuk mengambil tindakan. Itu kata kunci. Terima kasih Bapak atas waktunya yang telah diberikan. Kami berdua mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.